langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wa ila al-huda wa dilala al-khair lil muslimin min afdalil qurbai wa arfa'il darajat wa ahamil muhammadin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad rasulil amin wa nabiyil khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa sayyidis sabiqin wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihi mukhlisin as-sadiqin wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Radina billahi bil Islam dinan wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyina wa rasulina wa bil Qur'an imaman wa bil Ka'bati qiblatan wa bil mu'minina. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhamna ilman nafqahu bihi awamiraka wan nawahik warzuqna fahma ma'lamu bihi kaifa unaji ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, khusus guru kita, orang tua kita, ayah Nabi Allah terus mataan Allah betul di hayati. Semoga Allah mengaruniakan sehat afiat dan panjang umur kepada beliau dan juga keluarga, anak, cucu, orang-orang yang beliau sayangi dan juga kita semuanya. Semoga senantiasa diberi karunia sehat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan lahir, kesehatan batin, dan bermanfaat untuk amal taat kita, membantu untuk pelaksanaan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga amal ketaatan kita yang kita lakukan termasuk amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dawuh Imam Al-Haddad fa idza qara'al Qur'an fatattabbar wa tafahham wa tafakkar. Itu ya. Lalu Imam Al-Haddad katakan, kata beliau, apabila kamu membaca Al-Quran, apabila kamu membaca Al-Quran, artinya hitungnya untuk kita, berarti bila mana kita baca Quran,
Kata beliau, "Fattadabar," maka tadaburilah, renungkanlah, watafaham, dan pahamilah, watafakar, dan tafakurilah. Perintahkan, tadaburi, pahami, dan renungi. Wa tawaqquf inda kulli ayatin yakunu biha amrun min awamirillah. Dan jika ayat yang dibaca adalah ayat perintah, perintah salat, perintah zakat, perintah berbuat kebaikan, ta'awwanu 'alal birri wa taqwa, misalnya. Nah, ayat tersebut terbaca oleh kita. Kebetulan yang kita baca adalah ayat yang di dalamnya adalah perintah. Maka diam, berhenti sejenak kamu. Diam kamu. Aw nahyun min nahyi. Demikian pula jika ayat yang kamu baca adalah ayat larangan dari Allah. Larangan buruk misalnya pada orang tua. Wala taqul lahuma uff misalnya. Sama, diam sejenak kita. Berhenti dulu sejenak. Awadun, atau ayat yang dibaca itu adalah ayat janji Allah. Misalkan Allah janjikan surga untuk pelaku amal saleh. Kita baca tuh dalam Al-Quran. Sama, diam dulu, berhenti dulu. Berhentinya bukan berhenti total, ya. Berhenti sejenak. Ini akhlak, sekaligus pelajaran tentang akhlak. Kalau ada yang ngomong kan dengerin, ya, jangan sibuk masing-masing. Supaya terbiasa kita dengan perintah-perintah Allah. Au wahidun, atau ancaman yang kita baca ayat ancaman, sama, diam. Salah satu sikap adab kita, hormat, bukan sekedar ngejar banyaknya ayat yang dibaca, bukan. Sumandur. Nah, lalu coba kamu lihat, kamu introspeksi, kamu periksa diri kamu. Fa in wajadta nafsa muntasilan lidzalikal ma'mur mujtaniban lidzalikal manhi wa musaddiqan mungkinan bidzalikal wa'di wal wa'id fahmidillah. Jika ternyata kamu dapati diri kamu mampu melaksanakan perintah dalam ayat yang disebut tersebut,
Ucapkan alhamdulillah. Pujilah Allah. Atau jika kamu dapati diri kamu mampu menjauhi larangan dalam ayat tersebut, mujtaniban li tarikal manhi, alhamdulillah, diri ini, hamba ini bisa menjauhi apa yang engkau suruh dijauhi, yang engkau larang. Fahmidillah, puji Allah, ucapkan alhamdulillah. Fa in wajadak nafsan mumtasilan, fa in wajadak nafsak musaddiqan wa mukinan bidalikal. Apabila ayatnya yang dibaca adalah ayat janji, dan ternyata diri kita ini sudah mampu memenuhi apa yang Allah janjikan tersebut. Misalkan janji Allah terhadap pelaku birrul walidain misalnya, Allah janjikan apa dalam ayat tersebut? Alhamdulillah, kita nih sudah mampu ya, memenuhi sesuai ayat tersebut. Fahmidillah, ucapkan alhamdulillah, puji Allah. Fa in wajadta nafsak musaddiqan mukinan bidalikal wa'id. Nah, kalau dipecah seperti ini, kalau dikodiakan, kalau udah ngaji Johar Makmun insya Allah paham. Satu baris mafhumnya bisa jadi 2, 3, 4. Ternyata kita ini sudah bisa menjalankan apa yang, menjauhi apa yang Allah ancamkan. Yang Allah ancam itu apa? Ancaman Allah itu tentang apa? Balik lagi ke contoh. Allah mengancam pelaku durhaka kepada orang tua. Apa misalnya disebut? Alhamdulillah, kita ini tidak durhaka. Fahmidillah, ucapkan alhamdulillah, puji Allah. Begitu. Itu diamnya untuk itu. Diamnya untuk itu, berhenti sejenaknya kita itu untuk itu. Untuk mengoreksi diri kita, melihat diri kita. Sesuai enggak kita ini dengan yang apa Allah sebut di dalam ayat yang kita baca, ayat Quran yang kita baca. Wa'lam anna dzalika hasala laka bitaufiqi wa ma'unati. Dan ketahuilah hal tersebut bisa kamu mendapatkan, bisa kamu dapatkan bitaufiqi, karena adanya taufik dari Allah, wa ma'unati, dan karena adanya bantuan dari Allah. Jadi bersyukurlah kita kalau kita bisa seperti itu, bisa menjalankan itu. Wajib bil jiddi wa tasmir. Lalu kemudian tingkatkan kegiatan kamu, kesigapan kamu, kesungguh-sungguhan kamu, giat, semakin giat, tingkatkan giatnya.
Kemudian tasmirnya itu nggak leha-leha, tasmir nggak leha-leha. Kalau istilah orang Sunda ente musap birit deui, ya, nggak antar-antar, itu namanya tas singkil. Kalau bahasa Sundanya singkil. Tingkatkan, artinya secara umum maknanya giat, semangat. Tingkatkan. Kemudian wahtarij minat tasyahhul wa taqsir. Sikap menganggap remeh, sikap menganggap enteng, hindari. Janganlah nanti, janganlah antar-antar, jangan males-malesan. Nanti juga ada lagi jadwalnya. Nanti juga ada lagi agendanya. Lupa juga masih bisa. Enggak begitu. Itu namanya tasyahul. Lah iya, kalau ente panjang umur sampai rokok depan. Kalau ente besok poin, kan gitu ya. Itu namanya tasyahul, menganggap gampang. Jadi hindari sikap menganggap gampang, sikap menganggap enteng. Hindari. Besok juga atau minggu depan juga masih bisa baca Quran. Enggak. Wa in wajadta nafsa ghairu mumtasilin lidzalikal ma'mur wa ghairu mujtanib lidzalikal manhi wa ghairu qawi yakin bil manhi wal wa'id fastaghfir rabbak. Lalu sebaliknya, jika kamu dapati setelah berhenti, lalu kemudian merenung, lalu kemudian dibalikan ke diri kita, introspeksi kita, nah ternyata kita ini bukan pelaku yang Allah perintahkan dalam ayat yang kita baca tersebut. Kita ini belum bisa menjalankan apa yang Allah perintahkan dalam ayat tersebut. Misalkan ayat yang kita baca itu Allah perintahkan kita hormat ulama misalnya, hormat orang tua. Ya ternyata kita ini belum, bukan pelakunya, bukan orang yang hormat pada orang tua, bukan orang yang bakti pada orang tua. Misalnya, fastaghfir rabbak, mintalah ampunan kepada Allah. Jika seorang anak, jika seorang istri, Allah perintahkan berbakti kepada suami, ternyata sebaliknya, fastaghfir rabbak, mintalah ampunan. Atau ayat yang kita baca, ayat tentang perintah berbuat ihsan kepada makhluk Allah. Ternyata kita bukan pelaku ihsan. Fastaghfir rabbak, mintalah ampunan kepada Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni saya. Begitu. Mohon maaf ya Allah. Wa ghairu mujtanib lidzalikal manhi. Demikian juga yang kita baca adalah ayat larangan maksiat misalnya. Ternyata kita belum mampu menjauhi maksiat itu. Kata Allah dalam Al-Quran, wa la tajassasu wa la tabaghadu.
Janganlah saling mengoreksi urusan. Saling mengoreksi sampai nasab orang lain dikoreksi, diteliti. Ngapain? Allah udah larang. Wala tabaghalu, jangan saling marah. Ternyata kita yang suka marah. Misalnya, Astaghfir Rabbak, mintalah ampunan kepada Allah. Astagfirullahaladzim, buru-buru. Terus saat kita berhenti sejenak tadi ketika baca Quran, Allah larang riba. Misalnya dalam ayat itu yang kita baca itu Allah melarang riba. Kita malah melakukan riba. Fastaghfirullah. Ucapkan istighfar, minta amanah pada Tuhanmu, kata Imam Al-Haddad. Wa ghaira qawiyyin yakin bil waqi. Dalam ayat yang kita baca itu Allah janjikan surga naim misalnya. Dan ternyata kita ini seolah-olah nggak yakin, ragu tentang janji Allah itu. Keimanan kita masih nol misalkan, atau ada cuman lemah, belum yakin sepenuhnya. Fastaghfir Rabbak, mintalah ampunan kepada Allah. Al-ghairu qawiyil yakin bidzalikal wa'id, atau terhadap ancaman Allah di dalam ayat yang kita baca itu. Allah mengancam pelaku keburukan, pelaku kezaliman. Allah ancam neraka misalnya, neraka syaqar, neraka jahim. Allah siapkan untuk siapapun yang disebut dalam ayat. Ternyata kita misalnya setelah kita fastaghfir lidzalika fastaghfir Rabbak, mintalah ampunan kepada Tuhanmu, alias ucapkan istighfar. Kalau bahasa Indonesia juga boleh, bahasa Jawa juga boleh. Yang penting kalimatnya berupa permohonan ampunan. Waktu bila minta syirik, dan tidak selesai sebatas minta ampunan, tapi juga tobatlah engkau. Sudah stop, jangan ulangi lagi nanti. Allah saya nyesel. Besok, entar enggak bakalan saya begini lagi. Tobat kepada Allah. Minta syirik dari kecerobohan kamu, kekurang ajaran kamu. Wa'ajim alam tisali amrih wa itinabi nafsi, dan bertekadlah besok nanti waktu ke depan kamu akan menjalankan perintah Allah dan kamu akan menjauhi larangan Allah. Wa aljim qalbak, dan kemudian tanamkan rasa keyakinan di dalam hati kamu yang full bi'adi terhadap janji Allah wa wa'idih, dan ancaman Allah. Yakinkan biar full yakin itu.
Jadi begitu kita kalau baca Quran. Tidak sebatas asal banyak jumlah bacaan ayat yang kita baca. Wa kadzalik idza talawta ayat tauhid wa taqdislah azza wa jalla. Demikian juga jika ayat yang kamu baca dalam Quran adalah ayat-ayat tauhid. Idza talawta ayat tauhid lillah, ayat tauhid kepada Allah. Qul huwallahu ahad, misal ya. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu, misal. Kita baca wal ayatil lati fiha dzikru sifatil ulya, atau ayat yang dibacanya ayat tentang sifat-sifat Allah yang tinggi, wa asma'ihil husna, dan nama-nama Allah yang baik yang dibaca dalam ayat itu. Takib indah, menang sama, diam dulu kita. Diam, kita berhenti sejenak. Kemudian wa tadabbar ma fiha min ma'ani jalal. Renungkan makna-makna keagungan sesuai dengan nama yang kita sebut di dalam ayat itu. Wa ilahukum illahu wahid, dan Tuhanmu adalah Tuhan wahid yang esa. Renungkan keesaannya Allah. Pikirkan. Atau nama-nama Allah lain yang kita sebut. Seperti yang sering kita baca ayat sebelum ratib atas misalnya, law amjalna hadzal qur'ana ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Wa qul kan asmaul husna ya. Terusnya asmaul husna. Kita renungi, diam. Wallahul Malikul Quddus Salam Mu'min Muhaimin, disebut tuh kita Al-Quddus, kita merenung. Kita sebut baca Muhaimin, kita renungi lagi sama, direnungi makna-makna asma Allah tersebut. Wa rafi'i majdihi wa kamalih, dan ketinggian, keagungan dan kesempurnaannya Allah. Renungi. Wa takunu inda dalik mumtali'a qalbi, dan kamu ketika itu, pada saat kamu baca ayat-ayat tentang sifat Allah, nama-nama Allah tersebut, hati kamu dipenuhi bitauhid, dipenuhi dengan pengesaan Allah. Jadi hati kita nih menyatakan Allah itu menyatakan sesuai yang kita baca. Allah itu kudus, kudusus salam. Allah itu kudus, suci. Assalam sama dinyatakan dalam hati. Dan seterusnya sesuai yang kita baca. Wa ta'zimi, hati kita juga dipenuhi pengagungan Allah. Wa ijlalih, dan memuliakan Allah.
Kita hati kita, konsentrasi kita kembali ke Allah ketika nama Allah yang tertulis di dalam Al-Quran kita baca, kita sebut. Wa idza talautal ayatil lati fiha dzikru awsafil mu'minin. Dan jika ayat yang kamu baca ayat yang menyebutkan sifat-sifat orang beriman, al-mu'minuna alladzina, sebut misalkan apa, wassolihin, atau ayatnya menyebutkan tentang, menceritakan tentang orang-orang saleh, wa fi hasyaru ahlakihim al-mamudah. Kemudian di dalam ayat itu juga diuraikan, dijelaskan akhlak-akhlaknya orang beriman itu seperti apa, akhlak-akhlak orang soleh itu seperti apa. Fattadabbar, tadabburi ayat tersebut menceritakan akhlak orang beriman itu seperti itu. Tadabburi, kamu tadabburi, kemudian muatan durfiha, lihat, waktu tolib nafsa, koreksi diri kamu dan perintahkan diri kamu bil ittisaq wa takhalluq biha, supaya diri kamu juga menjalankan sifat-sifat seperti yang Allah sebut itu, supaya diri kamu juga takhalluq, menjalankan akhlak yang disebut di dalam ayat tersebut, yang diceritakan di dalam ayat tersebut. Misalkan akhlak orang beriman itu seperti apa, upayakan diri kamu supaya seperti itu, sesuai yang Allah sebut. Koreksi, udah bisa belum kayak itu? Wa idza talawtal ayatil lati fiha dzikrul a'da minal kafirin. Dan jika ayat yang kamu baca di dalamnya disebut musuh-musuh Allah yang kafir, wal munafiqin, musuh-musuh Allah yang munafik, wa dzikru awsafihim, dan sifat-sifat orang kafir, orang munafik juga disebut di dalam ayat itu. Wa ahlakihim, wa dzikru ahlakihim, dan akhlaknya orang munafik, orang kafir juga disebut. Kelakuannya orang kafir itu seperti apa? Kelakuannya orang munafik itu seperti apa? Disebut di dalam ayat itu. Al-qabiha, yaitu kelakuan mereka yang buruk. Fatadabbar wa tanzur, tadabburi ayat itu dan lihat, koreksi, hal anta mulabisu li syai'in minha, apakah kamu termasuk pelaku dari sifat-sifat buruk orang kafir itu? Apa kamu termasuk pelaku dari akhlak buruk orang kafir itu, orang munafik itu? Lihat, koreksi diri kamu. Misalkan orang-orang munafik itu Allah sebut adalah pelaku kerusakan di muka bumi. Koreksi diri kita, apakah kita ini termasuk pelaku kerusakan di muka bumi ini? Gitu, introspeksi. Oh ya Allah, ternyata yang suka begitu aku juga seperti itu. Ya? Koreksi. Orang munafik itu yang bikin kerusakan di muka bumi, yang suka ngancurin gunung, ngerusak kali. Ya. Itu kelakuan orang munafik zaman dulu. Kalau zaman sekarang ada orang mengaku beriman seperti itu, bohong. Belum sidik, belum jujur pada keimanannya.
Orang munafik itu ya seperti itu. Kalau orang beriman boro-boro merusak gunung, boro-boro merusak kali, merusak pohon tetangganya saja satu tangkai nggak berani. Orang beriman nginjek rumput di halaman tetangganya saja dia udah. Jangankan gunung. Rusak jalan. Itu kelakuan orang-orang munafik. Seperti itu yang disebut dalam Al-Quran. Nah, koreksi kita, jangan-jangan kita nih kayak gitu juga misalnya. Jadi ditadaburi, direnungi, diintrospeksi diri kita. Lalu kemudian watanazah anhu. Berusahalah kamu membersihkan diri dari keburukan tersebut yang disebut di dalam ayat yang kita baca itu. Misalkan tadi nih tentang kerusakan. Buru-buru bersihkan diri kamu, artinya udah niat enggak bakal ngulang lagi. Wa natubu ilallah minhu, dan bertobatlah kepada Allah. Bertobat kepada Allah artinya nggak cukup baca istighfar. Nah, hal-hal seperti itu juga harus ditobati. Kenapa? Karena sesuatu yang diingkari, termasuk sesuatu yang diingkari dalam agama, dalam syariat, atau termasuk munkarat. Munkarat itu banyak. Ini yang susah. Dosa munkarat itu lebih berat dari maksiat. Kenapa? Karena orang maksiat secara umum tahu, paham ini maksiat, tapi munkarat samar. Samar munkarat. Dalam pengajian seperti ini bisa jadi munkarat. Bisa jadi ada munkarat. Jadi nggak menutup di forum yang bagus seperti ini, nggak berarti munkarat nggak ada. Contoh forum pengajian, campur laki perempuan, acaranya ngaji, tapi dilaksanakan campur laki perempuan, munkarat. Iya bisa sama, kan orang secara dohir bagus pengajian kok, ya kan? Begitu. Banyak. Salah satunya seperti itu. Nah, pelaku-pelaku munkarat itu orang-orang munafik. Siapa orang munafik? Itu yang belum sidik keimanannya. Jadi masih pilih-pilih yang sesuai dengan nafsunya dia, baru senang, baru mau. Kalau nafsunya masih nolak, nah masih entar. Semoga kita bukan ya. Semoga kita bukan. Li'alla yanjulu bik minallah minalladzi nazala bihi minasyuhti wal iqam. Supaya apa? Supaya kemurkaan Allah tidak diturunkan kepada kamu sebagaimana Allah murka kepada mereka. Lihat di dalam Al-Quran, kemurkaan Allah yang turunkan kepada orang munafik itu seperti apa, orang kafir itu seperti apa. Supaya apa yang Allah turunkan kepada mereka tidak Allah turunkan pula kepada kamu.
Makanya buru-buru tobat. Tidak cukup sebatas ya Allah ampuni saya. Besok-besok kita lagi. Dan munkarat ini ngepeknya dampaknya ke orang banyak. Maka dosanya bisa jadi kadang lebih berat dari maksiat. Contoh, orang judi yang rugi siapa? Pelakunya doang kan? Orang zina yang rugi siapa? Pelakunya saja kan? Orang mabuk. Tapi munkarat tanpa sadar, orang di sekelilingnya bisa jadi terkena dampak. Pelaku yang mengurangi timbangan, yang ruginya siapa? Yang dirugikannya siapa? Dianya apa orang lain? Tuh, pelaku riba. Yang ruginya siapa? Yang melakukan ribanya rugi nggak? Rugi. Yang lain rugikan juga nggak? Tuh, paham ya? Pengajian yang di dalamnya campur lagi perempuan. Yang ruginya yang ngelakuinnya saja apa orang lain juga kena dampak? Orang lain juga ada kena dampak. Munkarat, Masya Allah. Semua Allah karuniakan taufik kepada kita mampu menghindari hal yang seperti itu, yang di luar jangkauan pemahaman kita, yang di luar jangkauan pengetahuan kita, padahal tidak baik. Semoga Allah kasih lihat bahwa itu tidak baik buat kita, dan Allah kasih kemampuan kepada kita, taufik maunanya kepada kita, kita mampu menghindarinya, menjauhinya. Wa ala misli hadzan nahwi, masih panjang. Allahu a'lam bishawab, dulu cukupkan. Sepanjangnya kalau dilanjut juga lumayan, daripada kita lelah ya. Malah nggak connect pikiran kita, malah protes ngaji kalau lama-lama yang akhirnya musnah, semuanya runtuh, rontok, manfaat nggak ada, yang ada malah nggak baik ya. Walaupun sedikit tapi bernilai di sisi Allah, dan kita ada manfaat yang kita dapat. Semoga Allah karuniakan hidayah dan taufik kepada kita dan Allah ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga guru kita senantiasa disehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan oleh akan segala urusannya, diberkahkan kehidupannya sehingga dapat membimbing kita semua di dalam menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Rabbana taqabbal وربنا سربنا على أسرنا فتب علينا توبة تسيل كل حولا واسترنا الموتي وآمن رواتي واغفر لي ولدنا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي محبة أو غيرة أو سنة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا
لبيك استقم منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه حق حقي وآله وصحبه عند بقصد سكري والحمد لله في البر والسماء والحمد لله في البر والبحر الذين سبقوا بنا ولا تزغ في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله سيدنا محمد عبده وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم